perkenalkan, saya Dr. Arni. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada ibu-ibu kader yang ada di sini tentang bagaimana cara memeriksa faktor risiko orang yang terkena penyakit tidak menular. Sebelumnya saya absen dulu ya, ibu-ibu ya. Ibu Mayang ada, ada Ibu Fitri, Ibu Kia juga ada ya. Oh iya, kalau sudah lengkap, kita bisa mulai Bu ya. Di sini ada beberapa hal, tapi yang ingin saya jelaskan lebih khusus yaitu memberikan penjelasan tentang pemeriksaan tekanan darah, sehingga di sini nanti ibu-ibu kader yang ada di sini bisa melakukannya atau mempraktekkannya di Posyandu Prima nanti. Dan apabila ada yang ingin ibu-ibu tanyakan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi Bu ya. Di sini ada beberapa langkah untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Bagaimana caranya kita untuk tahu adakah faktor risiko pada diri seseorang atau tidak, yaitu dengan kita memeriksa tekanan darah, gula darah, kemudian kita periksa kolesterol, asam urat. Tetapi untuk semua pemeriksaan itu dilakukan oleh tim medis. Tekanan darah tinggi atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah. Di sini kita tidak menggunakan yang manual ya ibu-ibu, kita gunakan saja yang digital karena nanti ibu-ibu kader sendiri nanti yang akan mengukur tekanan darah pasien yang ada di Posyandu Prima nanti. Jadi kita menggunakan yang digital. Adapun cara pemeriksaannya yaitu dengan kita pertama-tama itu kita gulung lengan baju pasien sampai ke atas. Apabila pasiennya menggunakan baju lengan panjang ya, kemudian kita pasangkan mansetnya di lengan atas, pada bagian lengan atas tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian kita langsung pencet on saja di tensi digitalnya itu. Setelah kita pencet on, kita tunggu hasilnya. Nah, maka akan otomatis ini tensi digital mengukur tekanan darah sendiri dengan otomatis. Adapun syarat untuk pengukuran tekanan darah yaitu usianya di atas 15 tahun. Kemudian kita usahakan pasiennya beristirahat sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah, karena itu akan sangat berpengaruh pada hasil pengukuran tekanan darahnya. Kemudian pasien diminta untuk duduk bersandar dengan salah satu tangan atau tangan kanan atau tangan kiri berada di atas meja pemeriksaan. Nah, di sini kita harus mengetahui berapa tekanan darah yang normal dan berapa tekanan darah yang tidak normal. Tekanan darah yang normal yaitu 120/80 sampai 139/90. Yang dikatakan tidak normal yaitu tekanan darah di atas 140 Bu ya. Jadi itu patokan ibu-ibu kader di sini nanti ya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu ya. Jadi demikian penjelasan saya Bu ya tentang pemeriksaan tekanan darah. Mungkin ada ibu-ibu kader yang ingin bertanya, silahkan, atau kita langsung saja praktek untuk lebih bisa memahami Bu ya. Oke, sekian dari saya penjelasan saya tentang pemeriksaan tekanan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader yang saya hormati dan saya banggakan,
pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengukur tinggi badan yang baik dan benar. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa mengukur tinggi badan ini adalah salah satu indikator untuk menghitung indeks massa tubuh seseorang, di mana kita ketahui bahwa untuk mengukur indeks massa tubuh rumusnya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana caranya mengukur tinggi badan. Yang pertama, kita siapkan alat pengukurnya, alat pengukur tinggi badan. Kemudian kita cari area lantai yang benar-benar rata. Kemudian kalau sudah ada tempat lantai yang rata, ada tembok, kemudian sepatu dilepas. Kemudian semua aksesoris yang bisa menghalangi pengukuran itu semua dilepas. Kemudian usahakan jangan memakai pakaian yang tebal, karena jika pakaiannya tebal itu akan sulit untuk bersandar ke tembok. Kemudian anjurkan untuk berdiri tegak dengan tumit berada di perbatasan area tembok dan lantai. Kemudian pastikan bagian kepala, bahu, dan bokong itu menempel ke tembok. Kemudian posisi kepala tegak dengan tatapan mata lurus ke depan. Kemudian setelah itu kader melihat hasil pengukuran tinggi badan. Kemudian hasilnya dicatat di buku screening yang dipegang oleh ibu-ibu kader. Oke, ibu-ibu kader, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Siapa tahu ada yang ditanyakan, nanti bisa bertanya. Kalau tidak ada, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi, salah satu fasilitator pelatihan KKN ini. Apa kabarnya ibu-ibu kader semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya semua. Alhamdulillah. Baik, ibu kader, pada pagi hari ini kita akan melakukan pengukuran berat badan sebagai salah satu upaya dalam melakukan screening faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi yang pertama adalah yang kita siapkan adalah alat ukur berat badan. Kita bisa menggunakan timbangan injak atau timbangan digital seperti ini yang sudah dikalibrasi. Pastikan skala timbang itu di posisi 0. Kemudian selanjutnya adalah alat timbang ini kita simpan atau letakkan di lantai yang rata dan keras. Kemudian pada saat melakukan pengukuran maka kader itu harus tegak lurus dengan skala dari timbangan tersebut. Baik, untuk pengukurannya pertama-tama klien atau orang yang kita ukur berat badannya sebelum menginjak timbangan maka menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Menghindari membawa beban yang berat atau barang atau benda yang berat, kemudian tanpa alas kaki. Kemudian saat berada di atas timbangan, pastikan tegak lurus, badan klien tegak lurus, kemudian kadar tegak lurus dengan timbangan. Kemudian untuk pembacaan hasilnya adalah melihat skala atau jarum di timbangan untuk mengetahui
berat badan kalian yang telah kita ukur. Baik, kurang lebih seperti itu ibu kader semua. Semoga bisa dipahami. Jika masih kurang dipahami bisa bertanya langsung, dipersilakan. Baik, kayaknya sih saya lihat ini sudah paham ya. Baik, untuk sebagai rangkuman, mungkin ada salah satu di antara ibu kader yang bisa memberikan sedikit rangkuman atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari barusan. Persilakan Ibu. Baik, luar biasa. Baik, Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jangan sampaikan sebagai penutup, tetap semangat, tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Semoga derajat kesehatan masyarakat kita melalui upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular semakin terkendali dan semakin meningkat derajat kesehatannya. Sehat dan sukses selalu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.